Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Bagus Ahdat Minim 2119164. Pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu membuktikan akhlak mulia terhadap para du'afa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar menyantuni kaum du'afa sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan pola hidup sederhana sesuai surah Al-Furqan ayat 67, Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan 29 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Furqan ayat 67 beserta arti dan kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang apabila yang menginfakkan hartanya itu tidak berlebihan dan tidak terlalu gigir, dan ada yang di antara keduanya yaitu tengah-tengah. Maksud dari ayat tersebut yaitu secara tekstual menurut kita untuk berlaku bijak dalam membelanjakan harta, tidak terlalu royal dan menimbulkan sifat hedonis, dan tidak terlalu pelit yang juga memberikan kesan egois. Kemudian secara makro mengajarkan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan ini, kewajaran dalam bersikap, termasuk kesederhanaan dan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan tuntunan agama. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba, dan berikanlah kerabat-kerabat yang dekat haknya, wal miskina wa ibnas sabil, dan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu berboros-borosan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayadin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros itu teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu membelenggu lehermu. Wala tabsud kullal basti fataq'uda maluman mahsura, dan janganlah kalian melapangkannya terlalu lapang, maka kalian akan menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Tuhanmu itu melapangkan rezeki kepada seseorang yang ia kehendaki dan menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira, sesungguhnya Tuhanmu itu terhadap hamba-hambanya itu maha mengetahui dan maha melihat. Maksud kandungan dari ayat di atas yaitu perintah untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya, larangan untuk memboros-boroskan atau tabdzir, memubadzirkan. Kemudian Allah menganggap orang yang berlaku mubadzir itu orang yang berlaku mubadzir memiliki ikatan persaudaraan dengan syaitan.
Kemudian kandungan Quran surat Al-Isra ayat 29-30 yaitu orang yang tidak mau berbagi dan menolong orang lain digambarkan seperti orang yang tangannya diikat lehernya, sehingga tangannya itu diikatkan ke lehernya sehingga tidak bisa bergerak dan berbuat apa-apa. Kekuasaan Allah untuk memberi dan tidak kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi secara kontekstual sebenarnya mengajarkan kita tata cara pengelolaan kekayaan dan manajemen anggaran. Kemudian Quran surat Al-Qasas ayat 79-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithlu ma utiya Qarun. Di situ Raja Qarun itu keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya. Kemudian orang-orang yang mengharapkan, yang menghendaki keinginan dunia, mereka berbicara bahwa mereka ingin seperti apa yang ada pada Qarun. Sungguh enaknya kami mendapat apa yang didapat oleh Qarun. Innahu ladzu haddin adzim. Sungguhnya Qarun itu mendapat kebahagiaan, mendapat bagian yang sangat besar. Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Kemudian orang-orang yang diberikan ilmu, mereka berkata, celakalah kalian semua, bahwasanya ganjaran pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang mau beriman dan mengamalkan amal soleh. Wala yulaqaha illas sabirun. Dan ganjaran itu, pahala itu tidak akan dikasihkan kecuali kepada mereka yang mau bersabar. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yang surunahu min dunillah. Kemudian Qarun ditimpakan ke bumi beserta rumahnya, maka tidak ada yang bisa, satu golongan pun yang bisa menolongnya kecuali Allah. Dan wa ma kana minal muntasirin, dan ia tidak termasuk dari golongan yang bisa menyelamatkan dirinya. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Kemudian orang-orang yang kemarin berangan-angan bahwasanya apa yang didapat Qarun itu sungguh enak, mereka berkata, sungguhnya Allah itu yang memberikan rezeki, Allah lah yang melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kandungan Quran surat Al-Qasas ayat 79-82, bahwasanya orang-orang yang berangan-angan mendapatkan kekayaan di dunia atau kekayaan dunia seperti yang diberikan pada Qarun. Kemudian
Allah memberikan pesan moral kepada umat Islam supaya tidak tergiur dengan gemerlapnya kehidupan dunia dan tidak mengharapkan kekayaan seperti yang dimiliki orang lain. Karena itu semua tidak mampu menyelamatkan diri kita dari azab Allah atau dari siksa Allah yang sudah terlanjur diberikan atau diazabkan kepada yang lalai terhadap kekayaan dunia tersebut.